Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita dengan materi ukuran nilai sentral. Dalam ukuran nilai sentral ini kita akan tahu pengertian nilai sentral sendiri, kemudian macam-macam nilai sentral. Nilai sentral itu pengertiannya adalah rangkaian data dalam rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Nah, syarat dari nilai disebut dengan nilai sentral itu yang pertama adalah nilai sentral harus dapat mewakili rangkaian data, kemudian perhitungannya itu harus didasarkan pada seluruh data, kemudian perhitungannya harus objektif dan perhitungannya harus mudah, serta dalam suatu rangkaian data hanya ada satu nilai sentral. Macam-macam nilai sentral itu yang pertama adalah rata-rata atau aritmatika mean, kemudian yang kedua media atau nilai tengah, kemudian yang ketiga adalah modus atau mode, yang keempat adalah rata-rata ukuran atau geometri mean, kemudian yang kelima rata-rata harmoni atau harmonic mean, dan yang keenam adalah rata-rata kuadrat atau quadratic mean. Nah, rata-rata itu sendiri adalah jumlah seluruh nilai data yang dibagi dengan seluruh kejadian. Nah, perhitungan nilai rata-rata ini nanti dapat dihitung dengan data yang tidak berkelompok dan kemudian data yang berkelompok. Sebagai contoh, untuk menentukan rata-rata hitung sederhana, data yang tidak berkelompok itu kita bisa gunakan rumus X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N, di mana X bar itu adalah sendiri menyatakan rata-rata, kemudian sigma itu adalah menyatakan jumlah dari perhitungan datanya, kemudian X adalah nilai data, dan N sendiri adalah banyaknya data. Nah, contohnya kita punya 4 orang karyawan dari suatu perusahaan, terdapat gaji tahunan mereka itu sebesar 500.000, kemudian 600.000, 650.000, dan 3 juta. Dalam hal ini dihitung dalam ratusan ribu rupiah. Dari data di atas, kita akan menghitung rata-rata gaji dari 4 karyawan tersebut. Caranya adalah menghitung X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N. Sigma X sendiri adalah jumlah nilai dari nilai gajinya tahunan karyawannya. Kemudian N adalah jumlah dari karyawannya. Jadi X bar sama dengan 5.000 ditambah 6.000 ditambah 6.500 ditambah dengan 30.000 dibagi dengan 4. Karena ini dalam ratusan ribu rupiah, maka didapatkan rata-ratanya adalah 11.875. Kemudian yang kedua adalah median. Median ini adalah nilai tengah dari rangkaian data yang telah disusun secara teratur yang membagi distribusi menjadi 2 bagian. Untuk data yang tidak berkelompok, ini kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus. Jadi N ditambah dengan 1 dibagi dengan 2. Artinya jumlah dari datanya itu ditambah dengan 1 dibagi dengan 2. Contohnya dari data yang tadi, dari data gaji tahunan 4 orang karyawan didapatkan nilai tengahnya, kita urutkan dulu dari yang terendah ke yang tertinggi, maka didapatkan rumusnya adalah letak dari mediannya sendiri adalah N ditambah 1 dibagi dengan 2 atau 4 ditambah 1 dibagi dengan 2 berarti sama dengan 2,5. Nah, kemudian baru tentukan nilai mediannya. Kita sudah mengurutkan dari 5.000 sampai dengan 30.000, maka didapatkan nilai tengahnya itu antara 6.000 dan 6.500 dalam ratusan ribu rupiah, maka didapatkan 6.000 ditambah 6.500 dibagi dengan 2 itu sama dengan 6.250. Kemudian yang ketiga adalah modus. Nah, modus ini adalah istilahnya dengan kejadian yang paling sering muncul atau kejadian paling sering terjadi atau frekuensi terbesar dari nilai data tersebut. Contoh dari data ini kita dapatkan modusnya adalah N terbanyak muncul, artinya jumlah yang sering munculnya didapatkan adalah karena urutannya dari 5.000, 6.000, kemudian 6.500 dan 30.000 dari semua dalam ratusan ribu rupiah, kita dapatkan modusnya itu tidak ada. Kenapa? Karena semua datanya itu paling sering munculnya adalah 1 kali.
Jadi tidak lebih dari 1 kali. Kemudian rata-rata ukur, dalam hal ini rata-rata ukur adalah, akar pangkat N dari hasil perkalian nilai datanya. Untuk data yang tadi, jadi contohnya, kita ambil rumusnya itu didapatkan log mg, artinya, rata-rata min geometrinya itu sigma dari log X dibagi dengan N. Didapatkan dari hasilnya adalah log mg atau logaritma dari mg itu sama dengan sigma log N sigma log X dibagi dengan N. Mg sendiri adalah min secara geometri, rumusnya adalah ini, kemudian kita hitung masing-masing dari data, karyawannya log 5.000 sampai dengan log 30.000 dibagi dengan 4 didapatkan hasilnya adalah log mg-nya adalah 3,941, maka untuk mendapatkan min rata-rata secara geometrinya kita cari antilog dari 3,941 maka didapatkan 8.745,81 dalam ribuan rupiah. Kemudian rata-rata harmoni ini adalah kebalikan dari nilai rata-rata hitung dari kebalikan nilai datanya. Kalau data tadi kita ambil rumusnya untuk data yang tidak berkelompok, min harmoninya itu sama dengan N dibagi dengan sigma 1 per X. MH itu adalah rata-rata harmoni atau min harmoniknya, kemudian N adalah jumlah frekuensi, dan X adalah nilai data. Maka dari contoh ini dengan contoh yang sama dari 4 orang karyawan perusahaan tadi dalam ratusan ribu rupiah didapatkan penghitungannya adalah MH sama dengan N dibagi dengan sigma 1 per X karena kebalikan dari rata-rata aritmatika ya. Jadi didapatkan 4 dibagi dengan 1 dibagi 5.000 sampai dengan ditambah 1 dibagi 30.000 maka didapatkan 4 dibagi dengan 0,00055. Hasil akhirnya adalah 7.272,73. Yang terakhir adalah rata-rata kuadrat. Nah, rata-rata kuadrat ini adalah akar pangkat 2 dari kuadrat nilai rata-ratanya. Rumus yang digunakan min kuadratik itu sama dengan akar dari sigma X kuadrat dibagi dengan N, di mana MQ adalah rata-rata kuadratnya atau min kuadratik, kemudian N itu adalah jumlah frekuensi, sigma itu adalah jumlah dan X nilai datanya. Maka dari contoh tersebut dihitung jumlah rata-rata kuadratiknya atau MQ sama dengan sigma X kuadrat dibagi dengan N didapatkan hasilnya adalah akar dari 250.812,500 atau sebesar bukan 500 ya, jadi akar dari 250.812 kemudian 515.837,663. Itulah materi tentang ukuran nilai sentral. Nanti kita lanjutkan materi berikutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih, sampai ketemu pertemuan berikutnya.